Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab hakikat ekonomi dan bisnis yang beranggotakan saya, Maufiratun-Nisa, NIM 52300190005, Hanifatul Jannah, NIM 52300190007, Widya Eko Yuliani, NIM 52300190019, Firdiana Fitratun Ula, NIM 52300190025, dan Imran Fauzi, NIM 52300190028. Hakikat ekonomi. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar bahwa adanya kebutuhan atau needs manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, sehingga timbul persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan. Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran dicapai melalui peningkatan produksi dan distribusi dari sudut produsen di satu sisi, serta peningkatan pendapatan, konsumsi, dan lapangan kerja dari sudut konsumen di sisi lain. Ekonomi berasal dari kata Yunani, oikonomia, yaitu pengolahan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Etika dan sistem ekonomi. Etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir kebijakan, hukum, pemerintah, rakyat, dan unsur lainnya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Ada 3 sistem ekonomi di Indonesia, yaitu 1. Sistem ekonomi komunis, muncul karena adanya penindasan yang dilakukan oleh kelompok kecil pengusaha yang memiliki modal terhadap kelompok mayoritas buruh. Setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi. Tujuan sistem ekonomi komunis untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia atau majikan atau pemilik modal terhadap buruh. 2. Sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis berkembang di negara barat. Adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Pemerintah tidak ikut campur dalam mekanisme penetapan harga. Sistem ekonomis kapitalis dilandasi dengan teori etika egoisme dan etika hak. Dalam sistem ekonomi kapitalis, tujuan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi semata. 3. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini merupakan gabungan serta penyempurnaan dari sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Secara konseptual, sistem ini merupakan fondasi yang paling baik dalam perekonomian karena berdasarkan pada hakikat manusia utuh. Pengertian dan peran bisnis. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Sedangkan menurut Kashmir dan Ja'far, bisnis adalah usaha yang dijalankan yang tujuan utamanya adalah keuntungan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memperoleh laba atau keuntungan. Laba tersebut nantinya akan digunakan untuk usaha meningkatkan laba yang lebih besar lagi. Laba ini bisa dibilang sebagai daya tarik utama dalam bisnis karena dengan laba pembisnis dapat mengembangkan usahanya dan mendapatkan laba yang lebih besar. Peran bisnis adalah untuk menciptakan nilai atau kegunaan suatu produk yang semula kurang bernilai, setelah diubah atau diolah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Peran utama bisnis adalah menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan cara yang pertama, bisnis berfungsi untuk mengubah bentuk bisnis atau from utility yang tidak lain dari fungsi produksi. Bisnis berfungsi untuk memindahkan bentuk atau place utility atau fungsi distribusi. Yang ketiga, bisnis mengubah pemikiran atau possessive utility, yaitu fungsi penjualan. Yang keempat, bisnis berfungsi menunda waktu kegunaan atau time utility atau fungsi pemasaran. 5 dimensi bisnis. Bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi. Tanpa bisnis tidak ada kegiatan ekonomi. Menurut akuntan, harga pokok penjualan dan beban-beban merupakan harta yang dikorbankan. Harta adalah sumber daya ekonomis yang dimanfaatkan untuk penjualan periode mendatang. Para ekonom lebih senang menggunakan istilah faktor produksi daripada harta dalam dunia bisnis dan akuntansi.
Yang pertama, dimensi ekonomi. Beragam teknik dalam memperoleh keuntungan optimal mengajarkan suatu cara, yaitu untuk meningkatkan penjualan sampai tingkat maksimum di satu sisi. Pengertian bisnis dilihat dari dimensi ini masih menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Hal ini dikarenakan semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis. Yang kedua, dimensi etis. Penilaian menggunakan 3 kesadaran. Yang pertama, kesadaran hewani. Menilai bahwa tindakan dianggap etis jika tindakan itu menguntungkan bagi diri individu dan masyarakat, dan dianggap tidak etis bila merugikan individu. Yang kedua, kesadaran manusiawi. Menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis jika bermanfaat bagi masyarakat dan tidak etis bila merugikan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Suatu tindakan dinilai etis jika bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan alam sesuai dengan ajaran agama, tidak etis jika menyalahi ajaran agama. Dimensi hukum. Hukum dan etika mempunyai hubungan yang erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. De Giorgi membedakan 2 macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Dari sudut pandang legal creator, perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. Dan legal recognition, di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang lain yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Peran negara dalam hal ini hanya mendaftarkan, mengesahkan, dan memberikan izin secara hukum atas keberadaan perusahaan tersebut. Setiap peraturan hukum yang baik memegang harus dijiwai oleh moralitas. Dimensi sosial, di mana organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sebenarnya ditentukan oleh manusia atau orang baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang semuanya memiliki kepentingan dan kekuatan untuk mendukung atau menghambat keberadaan dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya. Dimensi spiritual. Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap eksis. Kegiatan bisnis dalam pandangan barat tidak perlu dikaitkan dengan agama atau kepercayaan. Padahal dalam ajaran agama yang dipercayai oleh manusia adalah ketentuan yang sangat jelas tentang melakukan kegiatan bisnis. Dalam dimensi spiritual, para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagaimana dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola menjadi sejahtera sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pelaku bisnis dan oknum stakeholder yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran agama dalam menjalankan praktek bisnisnya. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kelangsungan hidup organisasi dan memiliki hubungan serta kepentingan perusahaan. Jenis-jenis stakeholder primer adalah
di mana tanpa partisipasi yang berkelanjutan, organisasi tidak dapat bertahan. Stakeholder sekunder adalah pihak yang mampu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlihat dalam transaksi perusahaan dan tidak begitu penting bagi kelangsungan perusahaan. Pendekatan stakeholders. Yang pertama, pendekatan all corporate relation adalah suatu bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesatuan di antara fungsi dalam sebuah perusahaan ketika melakukan pekerjaannya. Karakteristik pendekatan ini yaitu 1. Hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan juga bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Yang kedua, hubungan antara pemimpin dengan karyawan dan pemasok pun berjalan satu arah. Yang ketiga, hubungan antar bagian tanpa koordinasi. Yang kedua adalah pendekatan New Corporate Relation. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya, sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat. Karakteristik dari pendekatan ini yaitu yang pertama, hubungan perusahaan dengan stakeholder di dalam perusahaan dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatannya yang membangun kerjasama dalam menciptakan kesinambungan usaha perusahaan. Yang kedua, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan didasarkan pada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumbuh pada kemitraan. Yang ketiga, perusahaan selain menghimpun kekayaan juga berusaha bersama-sama membangun kualitas kehidupan dengan stakeholder di luar perusahaan. Tanggung jawab sosial, Corporate Social Responsibility atau CSR, merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, dan menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Sulit untuk mengukur berapa besar keuntungan yang perusahaan dapatkan dengan adanya corporate social responsibility. Yang pasti, dengan melunasi tanggung jawab sosialnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, jenis keuntungan yang mungkin diperoleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, triple line bottom. Triple line bottom memiliki elemen penting yaitu people, planet, dan profit, di mana ketiganya memiliki peranan penting dalam dunia bisnis. Yang kedua, human resource. Program sosial yang dijalankan perusahaan berpengaruh besar terhadap kepuasan para pekerja. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial. Program ini berdampak pada menurunnya tingkat pergantian karyawan. Manajemen resiko dibutuhkan waktu bertahun-tahun dalam membangun reputasi baik perusahaan, tapi hanya dibutuhkan beberapa jam untuk merusaknya. Hal yang mungkin terjadi adalah adanya kecelakaan yang merusak dampak lingkungan. Yang kedua, manajemen krisis dapat mengatasi masalah krisis apabila terjadi pemboikotan terhadap produk atau timbul isu-isu lingkungan dan sosial. Program sosial yang telah dijalankan bisa menjadi alasan dan cara agar krisis yang sedang terjadi tidak semakin membesar, dan isu-isu yang beredar bisa dijawab berdasarkan kegiatan sosial yang sebelumnya telah dilakukan perusahaan. Yang terakhir, unique branding. Program sosial yang dijalankan bisa menciptakan konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Hal ini bisa didasari dari etika perusahaan dalam melakukan operasinya. Keuntungan secara sosial ini dapat dimanfaatkan oleh tim pemasaran perusahaan untuk membangun reputasi dan mencari konsumen baru. Jenis tanggung jawab sosial. 1. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. 2. Tanggung jawab sosial terhadap karyawan. 3. Tanggung jawab terhadap lingkungan. 4. Tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Kasus perusahaan PT Paros. PT Paros sudah 3 produk yang izin edarnya ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai dengan ketentuan. Dimulai dari Viostin dan Enzyplek. Tanggal 5 Februari lalu karena terbukti mengandung DNA babi.
Kini Albotil pun dibatalkan izin edarnya per tanggal 15 Februari setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil oleh profesional kesehatan. Tapi kasus Albotil kali ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi. Itu adalah penjelasan dari kelompok kami tentang materi hakikat ekonomi dan bisnis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.